inisiasi. Pertama makanya aku bilang jumpa sama kepala sekolah sama wakil guru gitu aja, bukan sama guru-gurunya. Iya. Mau nanya, kalian udah pernah jalani IKM? Udah ES kita. Mandiri ES. Hah? Udah. Si Nando ini sombong dia. Ada yang mau kami akan. Oh, makanya kami pun banyak. Ini kemarin mau nengok, ibu apa yang kurang gitu. Banyak kali. Tentang IKM ini. Kurang semua, Bu. Makanya yang mau tanyakan apa yang butuh? Butuh semua, Bu. Iya kan, Bu? Bukan Pak, kami lebih pandai enggak, tapi kami udah 3 tahun, Iya. Jadi kalau orang kementerian aja yang turun kan nggak mungkin semua dapat dia. Makanya dibaginya lah kami yang berapa sekolah kita yang SMA SMA ada banyak, Bu. banyak dapat 3 sekolah yang belum IKM sama sekali. Iya. Atau kalau Rokita Sari udah tapi nggak diterima, KSP-nya dicapis. Oh gitu. Jadi 1 semester dia pakai IKM, habis itu nggak boleh lagi, mesti pakai K13. Oh gitu. Kalian kemana? Terus satu kan, terus itu kan. Nah, Iya, Bu. apa namanya? Kurikulum. Udah mandiri belajar atau mandiri berbelajar? Tapi Mandiri belajar. Mandiri belajar. Mm-mm. Di Dapodi terdata ya, Pak. Jadi kan Pak begini, Mm-mm. kenapa bisa kami pilih sekolah sekolah ini? Di sini kan kemarin yang pertama itu kan Bu ada 4 tahapan yang dijalankan sekolah penggerak untuk pengemasan tahapan yang pertama itu kan Bu tahapan inisiasi ini kepala sekolah penggerak angkatan 1 dipanggil sama dinas. Yang 4 mereka dikasih tugas untuk memilih 3 sekolah yang mau mereka tugaskan. Nah, ada daftar sama mereka, ada daftar sama, ada 60 sekolah lah. Nah, ini kan ada 20 SMA swasta dan negeri yang kita Bu satu wilayah Capdis 1 Medan Deli Serdang yang ini untuk ditugaskan untuk pengimpasan. 60 sekolah ini, kalau dari data dinas pendidikan Bu, ini 60 sekolah ini belum melaksanakan kurikulum dari sekolahnya. Nah, jadi kami disuruh pilih 3 sekolah yang dengan kriteria yang pertama itu yang jaraknya terdekat lah dengan sekolah. Terus yang kedua ya memang raport pendidikannya belum bagus gitu. Jadi kami pilih lah kan Bu, di situ dipilih Ibu ini kemarin. Lihat sebenarnya kalau jaraknya kan jaraknya kan sebenarnya jauh kan, tapi Ibu ini milih yang pertama Bina Bangsa lah, yaudah pilih Bina Bangsa. Terus Desa Maju dipilih Desa Maju. Ya ada. Nah, satu lagi Boarding school udah sekolah penggerak Bu. Jadi nggak ada nama di situ. Terakhir dipilih Ibu ini SMA swasta Rokita Sari yang dibangun Purba. Iya. Itu tahap yang pertama ya, inisiasi memilih Enggak sekolah. lagi pula Pak Dekson kan angkatan 2. Pak Dekson Dia itu sekolah penggerak juga. SMA iya, bangun Purba. Bangun Negeri. Purba, tapi Iya. yang kedua. Iya, oh gitu. Makanya orang itu ya. nggak orang itu, makanya kami angkatan pertama. angkatan pertama. Jadi Terus kemarin Bu, kalau kami cerita-cerita dengan Rokita Sari, mereka udah sempat katanya berjalan setengah tahun. Cuma tidak di tak lupa mereka mendaftarkan kok kayak Mendaftarkan iya. Kalau Bapak kayak gitu juga enggak? Jadi itu Masanya maksudnya satu semester 2 udah Masih kalau ditanya makanya harus dapat link kami kalau kami diisi. orang itu katanya enggak. Jadi, mungkin dari dapat aja mungkin orang itu nggak pakai link itu. jadi itulah mengapa mereka katanya sebenarnya mereka udah menjalankan katanya, tapi memang karena nggak sinkron dengan Dapodi mereka kembali ke K13 untuk permasalahan ini. Kan tadi Bu kita perencanaan
itu dibimbing lah selama 3 kali, dipanggil bolak-balik ya Bu ya. Yang pertama ke mana kita Bu? Santika. Itu saya ikut dengan ibu ini, satu guru dengan satu kepala sekolah diajari dilihatin lah untuk melatih sekolah binaannya. Terus yang berikutnya ke BPMP. Di situ kami menandatangani fakta integritas kalau kami bersedia untuk mengimbaskan. Dan disitulah diterangkan Bu jadwal-jadwalnya. Jadi jadwal kita ini Bu dari bulan 7 itu apa Bu? Ini observasi. Sekolah mendatangi sekolah imbas. Iya. Apa komitmen kita kan? Di situlah nanti ada datang ke sini untuk melatih. Nanti setelah bulan 7 ini Bu, tahap yang ketiga ini pelaksanaan Bu, itu dari bulan 8 sampai bulan 12. Kami mendampingi sekolah ibu berdasarkan kebutuhan yang pendidikan. Mana-mana yang paling utama. Ada 4 tema Bu yang ibu pilih. Yang pertama itu pengembangan SDM. SDM itu dari tenaga pendidik, dari siswa juga. Nah, yang berikutnya ini dari kurikulum merdeka, KM, bagaimana penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini. Yang ketiga perencanaan berbasis data yang mengenai rapor pendidikan Bu. Kita fokus supaya nilai rapor pendidikan Ibu bisa naik. Dan yang keempat digitalisasi sekolah. Ini biasanya mengenai BOS ya Bu ya. Kalau digitalisasi sekolah ini. Kalau bos itu udah aman gitu. Jadi dia kalau nggak tahu nanya. Iya Bu, tahu dia Bu. Diam-diam Bu. Diam-diam. Aku jumpa aja terus sama dia. Nanti kita akan melihat Bu apa kebutuhan sekolah ibu di rapor pendidikan. Nah, Itu dulu dari bulan 8 sampai bulan 12 ini kita laksanakan Bu. Nanti yang keempat tahap refleksi dan evaluasi. Kalau refleksi itu antara sekolah imbas dengan sekolah pengimbas. Kalau evaluasi dari dinas pendidikan ke sekolah pengimbas. Iya. Makanya Bu, awas kalian kalau nggak tahu ya aku juga kena, kami STM milir kena Bu itu. Karena Berarti enggak ini ya Bu, pengimbas sekolah pengimbas ini enggak kerja itu maksudnya. apabila sekolah yang diimbas itu tetap berjalan di gitu aja ya Bu. Terus kami nggak ada dana Bu. Makanya nggak usah kasih apa-apa sama kami juga nggak apa-apa. Yang penting ibu siapkan guru 4, udah itu aja. Ya nanti datanglah narasumbernya bukan narasumber yang lebih bisa Yang sudah duluan dapat ilmu. Bikin aja lah narasumber itu nggak apa-apa. Nggak masalah, memang kayak yang hebat kali ya narasumber. nggak apa-apa Bu, kan agak keren dia namanya. Buat tengok Jadi kan Bu, kalau tadi saya lihat Bu, contohnya dari rapor pendidikan ibu merah, kuning dan hijau. Nah baiknya ini karena ibu iklim keamanan satuan pendidikan sudah hijau ya Bu ya, dan kebinekaannya sudah hijau. Sebenarnya ini syaratnya yang paling dituntut Bu di dalam sekolah. Iklim keamanan pendidikan itu harus hijau dengan kebinekaan. Berarti peserta didik sudah merasa aman untuk belajar di sekolah ini. Karena ini juga merupakan syarat kami juga, jadi sekolah pengimbas harus hijau. Masa orientasi peserta didik baru. Itu ada di teknik pendidikan ya Pak ya. No, Bu, tulis. Apa aja Bu? Nah, yang utama di situ, yang pertama itu wawasan kebangsaan dan liata mandala. Itu tulis ada. ya. Itu iya. Baru Udah kita buat. Udah dibuat kan Kegiatan anti perundungan dan sekolah ramah anak. Itu yang pokoknya kegiatan Tema-tema kegiatan ekskulnya begitu. Kan itu kan tanggal 15 sampai tanggal 17 ya, 3 hari ya. 15 sampai 17, 18 baru aktif PBM. Nah, ketika aktif PBM Bu, untuk kelas 10 ini kan kurikulum merdeka kan Bu, Ibu melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik. Itu berikan diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini Bu, kita akan mengetahui bagaimana keadaan anak. Kan diagnostiknya ada 2 Bu, ada yang kognitif dan ada yang non kognitif. Nah, yang pertama Ibu selidiki adalah non kognitifnya, keadaan dia bagaimana.
hobi dia hobinya Oh, apa, gitu. penyakitnya apa, rumahnya di mana, orang tuanya Kerjaan kerjanya apa. apa, penghasilan Ya. orang tuanya. Jadi kan kita lagi memahami. Kalau Iya. kami Bu, kami bagi 40 soal itu dikerjakan guru BK mengenai kelompok EPP ini Bu. Kan ada Google Form Bu. Iya. Jadi pertama kali masuk si anak ya udah mereka mengerjakan di Google Form pakai handphone. Hemat di kertas, hemat di biaya meriksa. Iya. Guru juga enak. Iya. ibu masih pakai kertas Kami kan belum ada lab kami. enggak pakai ujian pakai Pakai kertas HP nggak semua, belum semua. Ibu harus beli. Iya, kami memang kalau yang Punya ada orang HP, tuanya gitu kan, sekolah ada yang ditinggal. tahu ya udah itu Juga. bagikan. Kendalanya. Tapi inilah rencana, memang udah saya programkan juga Bu. Kita kan memang ada kelompok itu 15 kan, itu bergantian nanti untuk semester berikutnya di tahun ajaran baru ini kita mau coba dulu ujiannya itu lewat online. Itu tadi lah bergantian sampai sore pun nggak apa-apa kan Nggak gitu. Itu mau kita coba Ya, ya. coba lah. Kalau nanti lama-lama anak ini perlu HP ya Bu. Kayak siapa yang satu orang itu, siapa yang sering di perpus pakai tablet, akhirnya dia beli HP Bu. Beli HP dia perlu, karena saya biasakan pakai HP ujian. Jadi guru-gurunya bikin soal, masukkan kemana? Kemana ke Kayak Google Form. Google Form. Cuma Gitu. pun Google Form-nya harus pintar kita men-setting supaya tidak keluar jawaban yang benar. Itu juga. Terus tidak 2 kali masuk. Ada ketika dia membuka Google dari jendela lain, udah tertutup ujiannya. Anak-anak ini kan Itu mah kami setting kayak mana Iya. caranya. pasti itu. Nah, itu kan Bu asesmen diagnostik yang dilakukan kan Bu yang non kognitif. Nah, yang berikutnya asesmen diagnostik kognitif. Ini guru mata pelajaran yang masuk. Misalnya nih Bu, kelas 11. Setelah selesai non kognitif, kan Bu, masuklah via biologi. Ya. Saya kan harus mengetahui si anak ini kemampuan biologinya di mana. Iya. Saya kasihlah soal yang kognitif. Soalnya gampang-gampang aja Bu. Misalnya, apakah kamu tahu pengertian biologi, apa bio, apa kursus? Kalau ada yang tahu, berarti kan kalau semua dia tahu nggak perlu lagi saya terangkan. Kalau mereka tidak tahu, saya harus terangkan lagi. Itu namanya asesmen diagnostik Bu, kognitif. Kayak matematika, misalnya kasihlah dulu ada soal tambah-tambah atau kurang-kurang atau perkalian. Kalau memang belum tamat di situ ya, kita tamatkan lagi Bu, ya tamatkan dulu di sini. Iya. Nah, itu yang dituntut di kurikulum Merdeka Bu, untuk mengetahui kesiapan belajar anak. Karena kan sekarang kalau di kurikulum Merdeka kan Bu, pelajaran berpusat kepada aset IDD, bukan Iya, guru. Materinya kan dirampingkan Bu, sehingga proses belajar si anak memang benar-benar dia dapat. Kalau dulu kan kita Bu ngejar materi. Iya. Guru yang capek. Jelaskan apa gini begitu. Biologi dulu waktu K13 ada 12 bab Bu di kelas 10. Sekarang cuma 3. Sampai saya pun bosan terus tiap minggu. Tapi ya memang kita benar-benar mendetek. Paham. Si anak Iya. memang benar-benar Iya. memahaminya Bu. Itu. Nah, yang berikutnya kan Bu udah asesmen diagnostik kognitif ya, masing-masing nanti guru yang Ingat baru ya, Bu. masuk Iya, udah membuat Membuat apa soal. buat dokumennya Bu. Oh, oke Bu. Nah, jangan Nah. lupa. Iya. Yang penting sebenarnya Bu, yang penting sebelum asesmen diagnostik ini guru-guru sudah membuat modul ajar. Modul ajar itu Bu kan udah banyak sekarang. Di PMM bisa kita download. Yang Ada penting pun yang menawarkan itu. Ada, usah Bu, ada. rugi kita. Ada kok gratis. Ada banyak di itu kan. Iya. Ini sekian modul ajar ini apa? Nah, modul aja sama RPP apa bedanya? Nah Bu, kalau sebenarnya dulu Bu, waktu kami Iya. kurikulum Merdeka pertama kali kami dibilang buat modul ajar. Cuma tahun kedua tapi udah bebas. Bisa modul ajar, bisa RPP, tapi di dalamnya terdapat CP. Nggak pakai KIKD lagi ya Bu, tapi Iya. udah capaian pembelajaran, ada ATP, ada TP. Baru disitulah kegiatan pembelajaran. Kalau modul kan Bu, di situ juga ada asesmennya,
ada materinya, Iya. itu lengkap kali modul. Iya. Tapi kalau FTP kan enggak, Enggak. yang setiap pertemuan Ada pertemuan. Modul aja buat Ibu bebas memilih apa, supaya lengkap. mau pilih modul atau FTP, yang penting terdapat CP Iya. dan ATP serta TP-nya. Itu dikerjakan, kami diperintah ibu ini libur ini guru-guru buat Modul harus. enaknya kami di tahun keempat, jadi paling mereka tinggal ganti nama. Edit ya. Dulu yang waktu tahun pertama Itu yang bingung, contekannya pun nggak ada. Iya, betul. Di situ kami yang benar-benar kerja gitu kan. Dari sekarang udah lebih Asal gampang. ditengok. Iya, Mbak. Jadi acuan kan. Iya. Kadang kan menyesuaikan lah. Pengawas mau nanya mana modul kalian. Ya. Nah yang berikutnya Bu, pembuatan modul aja. Nah kan Bu, di kurikulum IKM ada yang namanya itu kegiatan intrakurikuler kan Bu. Iya. Itulah yang masuk ke kelas kita bilang. Nah ada yang pendidikan project. Iya. Dia Iya, bukan iya. ekstrakurikuler Iya, ya iya, Bu. betul. Dia Bukan. terpisah. Itu Project. juga. Ini harus dilaksanakan. Nah, misalnya ini kan matematika. Matematika kalau di Dapodik dia 4 ya Pak untuk kelas 10. 4 kan? 4. 3 di kegiatan intra, Iya. 1 di project. Project. Iya. Ini harus dilaksanakan Bu. 1 ini di luar intra. Jam intra. Jadi misalnya total untuk jam intra kelas 10 36 ya Pak ya? Iya. 36. Nah, yang untuk proyeknya harus dikerjakan lagi. Ini tahun, Ibu bilang ini tahun kedua lah berarti IKM ya Bu? Iya. Kan beda kan Bu jamnya untuk yang Beda. K13 Beda. dengan yang Beda. IKM. Beda. Jadi mensiasatinya Ibu bikin proyek di situ Iya. supaya mereka sama pulang. Sama pulang. Nah, Iya, iya. nah tambahan lagi Pak ya, apa bahasa Inggris udah 3 jam ya Pak? Udah 3 jam. masuk. Terus informatika berkurang. Iya. 2 jam. 2 jam. Dulu mereka 2 intra, 1 project. Iya. Sekarang mereka ada beban di project. Udah ini kayaknya Pak ini Pak Nadu udah paham ini ya. Terus yang berikutnya Bu mengenai project, kegiatan project. Iya. Nah, yang pertama dibuat itu adalah Bu pemilihan tema. Tema apa Ibu buat? Ada 7 tema Kalau yang untuk- sudah disiapkan sama pemerintah ya Bu. Iya. Ada- Itu terus ada rekayasa dan teknologi untuk Iya. membangun NKRI, Iya. kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, suara demokrasi, kewirausahaan, bangunan jiwa dan ragamnya kayak gitu. Gak usah Orang Masa- ini dia tahun kedua Bu. Iya, kewirausahaan itu kemarin kami udah mulai coba Bu. 3 berapa tema dibikin? 1 tahun. 1 tahun berapa itu? Harus Kelas 1 harus 3 3. Bu. Harus 3. Ya ini kelas Bu, 1. jangan karena berrekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI, kayaknya harus menciptakan, kan kalimatnya kayaknya ngeri-ngeri kan Bu. Padahal Kalimatnya. kami buat yang gampang-gampang aja Bu. Kemarin kelas 10 pembuatan PCO. Oh, iya. Nah, dari kelapa di Iya, iya, kelas, iya. disaring. Oke, oke. Kan udah berteknologi kita Iya, itu, betul. walaupun ini teknologinya yang ini, yang Sederhana. Terus yang tahun kedua kalau biologi kok kami buat apa ya? Pupuk kompos dari kotoran lembu yang ada di sekitar Bu. Iya, Kan iya. banyak itu lembu kami Bu. Banyak. Tetangga kami banyak lembunya. Bisa di itu ya diolah ya. Tahun ketiga Bu, kami lihat nah, apalah ya yang ada hasil tanah anak-anak didik kita. Ini kami buat Bu, buat pengolahan biji kakao jadi bubuk coklat. Itu kan udah teknologi juga. Berarti kami kalau untuk kelas 1 itu harus 3 tema. 3 tema. Itu masih 1 tema itu Bu. Kalau Nah, kita- Bu, jangan kewirausahaan Ibu buat apa? pembuatan apa itu kemarin hari ini ya, kayak dari ini mengolah ubi itu, ubi menjadi kue itu apa gitu. Dan satu lagi Bu, setahun sekali Bu buat pameran. Apa namanya? Pameran project. Iya Bu, apa namanya? Pekan raya ya? Iya. Iya, Pameran raya. Panen- Pameran panen- raya. Gak usah sampai mewah kali sampai keluar duit buat tenda. Di kelas saja pakai. Bisa kan di kelas ya. Di kelas saja.
lagi pula dia berbangga sama kelasnya. Gurunya pun bangga. Kelasnya lagi ya Bu. Ada kelasnya, wali kelasnya lagi kan bangga dia. Iya. Dia bersihkan semua kelasnya. Kalau kita buat tenda, ya di tenda berapa lah Bu? Nyewa tenda Nyewa lagi. tenda lagi. Iya, iya. Di kelas aja Bu. Jadi kan Bu, proyek ini sebenarnya dia ini Bu diminta yang fokuskan ini bagaimana dalam proyek melakukan kegiatan proyek ini tumbuh dimensi profil pelajar Pancasila di dalam hati anak-anak. Tidak ditekankan pada produk, tetapi alangkah lebih bagusnya kalau ada produk supaya ada yang mau kita simpan atau dokumentasikan sama anak-anak. Ini loh hasil proyeknya, dilakukan pamerannya, bukan kadang pameran Kalau ini penting. makanan enggak lama Bu, mestinya enggak harus tahu. Dikerjakan lagi lah Bu. Harus dikerjakan. Iya, iya. Makanya tuh aku buat lemari kaca tuh. Di situ disimpan kayak tudung, kayak baju nyablon. Anak-anak kita aja yang pandai, anak-anak kan nggak pandai gitu lah kayaknya. Buat tudung. Kami kemarin Bu, buat duduk itu di tema kearifan lokal. Kearifan lokal ya Pak ya. Nah, itu kan waktunya 6 bulan itu Bu, untuk kelas 11, kelas 12. Bukan 6 bulan yang kami buat tudung 6 bulan ya, enggak Bu. Kami buat modul dulu, project. modul dulu kan Bu. Habis itu kita terangkan mengenai sejarah suku Karo, yang 5 marga, terus budaya-budaya di Karo. Terakhir orang Karo kalau ada pesta memakai bulang dengan tudung. Itulah hasil kami Bu. Jadi selama 6 bulan ada kegiatan yang nampak di modul. Jadi kadang kan saya bingung Bu, ketika orang bilang proyeknya itu pakai blok 2 minggu. Sementara mungkin 2 minggu dia hanya bisa menghasilkan produk. Kita kan perlu dimensi profil pelajar Pancasila ini yang ada di anak-anak. Bagaimana kita memenekankan selama 2 minggu ini? Jadi makanya kami Bu 3 proyek katanya kelas 10 itu 12 bulan kami bagi 3. Dibagi 3 sama ibu ini. 4 bulan. Oh, 4 bulan dalam 3 itu ya Bu. 3 tema itu ya. tema. Misalnya proyek 1 dari bulan 7 sampai bulan 10. Proyek 2 bulan 11 sampai bulan 2 ya Bu ya. Proyek 3 bulan 3 sampai bulan 6. Karena kalau Sebelum ada project harus ada modul ya Bu. Iya. Siapa Jangan dulu? dibuat-buat aja kan. Jangan dibuat-buat aja. Modulnya harus ada. Ngapain dia? Sesuai dengan modul juga lah. Sesuai dengan Iya, modul iyalah. juga dia kerja. pertemuan pertama, Iya. pertemuan kedua itu ada di situ. Harus ada. Sebenarnya Nanti modulnya bikin apa dibikinnya belum lulus. buat kita membantu kita juga ada udah acuan kita. Acuannya kan Bu. Dan di rapor proyek nanti Bu, Iya. satu kemarin mana modul 1 katanya. Karena ada yang dimasukkannya temanya, dimensi, Iya. di situ ada. Iya, iya, Bu. Kemarin waktu itu kan mana modul 1 dikumpulkan operator semuanya. Dia Iya. memasukkan dimensi-dimensinya. Pernah juga itu kemarin saya bicara juga sama ini guru bahasa Indonesia mereka anak-anak ini. Saya bilang gini, gimana kalau dibuat proyek itu gimana istilahnya dalam adat itu Bu, bagaimana dalam tahapan-tahapan dalam budaya itu di dalam perkawinan suku Batak. Iya kan, Bu? Ada yang menjadi apanya, diperankan anak-anak itu Pak. Itu saya bilang, ada yang pengantinnya, ada yang jadi ininya, ada yang jadi tangganya, apa itulah yang Produknya apa? apa? Kepalanya itu apa? Setali Iya Bu, pakai adat apa itulah, sortali sama ulos. Baju nikahnya Iya. ibu simpan. Itulah kemarin saya bicarakan juga. Nah, nggak apa-apa. Kalau waktunya sampai 4 bulan kan anak-anak bisa buat. Gak usah yang cantik-cantik kali. Iya. Orang itu kan kumpul sulit. Nah, Jangan kayak itu kan Bu, ini semua diproyekkan kecuali informatika dan bahasa Inggris Iya. ya. Iya. Nah, ini kan ada tiga tema, itu tinggal bagi-bagi aja Bu. Misalnya untuk tema 1 yang guru bahasa Indonesia matematika PKN yang mikirkan.
Nggak semua gitu. kena. Nggak semua kena, Bu. Tidak. Aku catat ya Pak, ada 2 kali yang nyatat. Ini misalnya kan Bu, Ya. kalau makhluk kelas 10 kan, kalau saya lupa Bu, saya lupa ya. Oke. Kita cepat sama-sama ingat ya Bu ya. Iya. Bahasa Indonesia, Mm-mm. matematika wajib, Iya. PKN. Mm-mm. IPA itu kan Bu ada biologi, kimia, Iya, fisika. oke, iya. Nah. Apa? Trek.